sekarang kita lagi di kantor Wali Kota Kota Tangerang dan sekarang kita mau mewawancarai pihak dari Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang. Stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Raffi Asfalaksmana dan juga rekan saya. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai dua narasumber dari Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang. Bersama dua narasumber saya dengan Ibu Nur Apriyani Alamsari, Esa Yudiwati. Nah, dari Ibu sendiri, apakah faktor lingkungan berpengaruh besar dalam timbulnya kenakalan remaja? sangat berpengaruh. Kenapa Ibu kira-kira? Kenapa bisa sangat berpengaruh besar dalam kenakalan remaja sendiri? Karena lingkungan tempat tinggal kita itu adalah salah satu komunitas yang mana tidak bisa lepas dari kehidupan anak-anak remaja. Di mana dia mulai beraktivitas, dia mulai hidup dari kecil, dewasa, bagi yang tidak berpindah tempat ya. Itu pasti udah suatu tempat atau wadah yang dia memang harus tinggali gitu, karena orang tuanya mungkin tetap di situ, gitu kan. Beda dengan misalnya orang tuanya yang berpindah-pindah pekerjaan, mau nggak mau berarti dia harus ikut pindah gitu ya. Tapi bagi keluarga yang dia merasa orang tuanya memang tinggal kayak misalnya pribumi asli gitu ya, pasti kan dia memang teman terdekatnya adalah lingkungannya. Beda dengan ketika mereka berada di sekolah bertemu dengan berbagai komunitas yang atau karakter atau memang teman-teman yang berbeda dari suku dan adatnya gitu ya. Tapi kalau udah ada di lingkungan dari kecil, itu sangat mempengaruhi sekali dari proses terkaitnya kenakalan remaja itu mulai. Ini saya tertarik di bagian ini. Faktor keluarga. Ya, tertarik di masih sosial. ya masih di sosial. Bagaimana cara kita bukan mengetahui ya, tindakan apa yang harus kita lakukan jika berada di lingkungan yang negatif ataupun tidak baik. Iya, betul. Nah, dari Ibu gimana tuh? saya tanya dulu nih. Iya. Kalian yang berada di lingkungan yang misalnya di lingkungan yang mau baik mau tidak baik gitu ya, tapi kalian bisa menilai sendiri. Itu apa yang kalian lakukan biasanya? Tentunya Bu nih ya, kalau dari saya sendiri ya Bu ya, dari pribadi saya sendiri, dari saya sendiri itu sempat Bu ada lingkungan yang itu saya lebih bisa mengupgrade diri saya gitu. Kalau saya mungkin dari lingkungan rumah ya Bu. Ya, Caca mungkin ada tambahan nih dari faktor lingkungan sosial. Boleh Caca? Faktor lingkungan sosial. Apa aja? Sebenarnya sih di dunia ini nggak ada yang namanya anak dilahirkan langsung jadi nakal. Dan kalau aku nambahin yang faktor ekonomi, faktor ekonomi itu sebenarnya bisa memicu anak-anak untuk menjadi nakal karena rata-rata kami sendiri ketika kami mengunjungi LPKA, lembaga pembinaan anak, ya rata-rata itu dominan mereka pasti berawal dari faktor ekonomi. Bahkan ada kakak-kakak yang seumur kalian perempuan hanya demi iPhone ya Bun berani untuk menjejakan diri karena orang tuanya tidak bisa memenuhi gaya hidup si lifestyle anak itu sendiri gitu. Makanya itu sebenarnya pencegahan untuk mencegah untuk kenakalan anak-anak itu sebenarnya adalah dari lingkungan keluarga dulu yang utama, yaitu pemenuhan hak anaknya. Ada 10 hak dasar anak, tapi di sini aku jelasin 4 hak dasar anak dulu. Hak
hidup, hak tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Kalau dasarnya itu anak-anak sudah merasa terpenuhi dengan baik, kewajiban orang tua sudah menjalankan kewajiban dengan baik, mereka pun mungkin ketika masuk dunia lingkungan yang lain, salah satunya lingkungan masyarakat, sekolah, kita kan nggak pernah tahu anak-anak kita ketemu dengan orang yang karakternya seperti apa. Nah, mereka mungkin ada bekal di situ untuk membentengi dirinya sendiri itu tadi. Dan satu lagi, kelekatan dengan ayah, karena Indonesia adalah fatherless ketiga terbesar di dunia, dan ternyata anak-anak yang melenceng, entah itu yang LGBT, entah itu yang anak perempuan yang menjejakkan diri di luar, atau yang melakukan kenakalan-kenakalan remaja lainnya itu biasanya bukan sudah dipastikan ya Teh, tapi memang udah ada penelitiannya gitu. Kelekatan dengan ayahnya kurang. Karena di Indonesia itu kan kita budayanya patriarki ya. Pengasuhan itu kalau culture-nya Indonesia adalah pengasuhan itu dominan oleh ibu. Ibu itu adalah yang memberi makan, yang mandiin, yang didik, ayah yang cari uang. Enggak, sebenarnya dua orang tua itu harus ikut terlibat. Kalau sekarang kita ada namanya pengasuhan positif. Nah, pengasuhan positif itu yang sama dinas sedang digalakan ke masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi jangan pernah capek jadi orang tua yang baik depan anak-anak. Itu sih yang pasti. Karena memang semuanya butuh waktu. Kalian besar juga butuh waktu, gitu. Apalagi mencontohkan yang baik itu, mencontohkan yang baik itu ya perlu tantangan. Kalau menyontohin yang jelek mah gampang. Tinggal minum berdiri sambil lari juga udah pasti dilihat, diikutin kayak gitu. Gitu. Tapi apapun lah, berbuat baik itu paling lebih susah dan tantangannya lebih besar. Ada tambahan. Jadi sebenarnya memberikan perhatian pada anak itu tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak boleh kurang. Karena kalau memberikan perhatian secara berlebihan akan membuat anak menjadi manja. Sedangkan harapan orang tua ketika memberikan pendidikan kepada anak adalah ingin mereka menjadi pribadi yang mandiri, berwawasan luas, tidak ketergantungan orang lain, dan membanggakan gitu. Nah, karena kalau memberikan perhatian secara berlebihan anak jadi manja, kekurangan anak jadi nakal. Nah, di kita ini sekarang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada namanya pengasuhan positif. Nah, pengasuhan positif itu diantaranya adalah disiplin positif dan kehangatan. Disiplin itu adalah melakukan secara berulang-ulang. Kayak misalkan anak dibiasakan bangun subuh supaya anak itu ya ikut sholat subuh, tetapi tidak dengan kekerasan. Mungkin kalau zaman aku dulu ya Bun, pakai sapu lidi. Pakai sapu lidi nih. Besoknya nggak bangun telat 2 lidi, makin besok lagi kalau masih bangun telat 3 lidi. Nah, kalau sekarang hasilnya kayak gini gitu iya. kan. Beda kalau anak sekarang kita terapkan hidup seperti itu, akan hasilnya juga akan beda. Dia keras. Nah, makanya ditambahkan dengan kehangatan. Jadi anak itu dibiasakan untuk melakukan secara continuing, terus-menerus, misalkan ya sarapan jam 6 pagi, sholat jam 4:30 misal gitu ya, tetapi juga diberikan kehangatan, salah satunya seperti bentuknya komunikasi, perhatian, seperti itu. Ya mungkin dari Yang cewek-cewek kakak-kakak udah paham bahasa cintanya. Ada 5 loh. Belum? Wah, belajar sama Keja. Sama Keja. aku punya kontak kantor gitu aja. Oke, Ibu. Nah, mungkin itu aja dulu pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara hari ini gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan kita mohon maaf ya. Dan juga apa yang telah Ibu sampaikan, juga Kak Eca sampaikan akan bermanfaat untuk teman-teman yang akan mungkin nantinya menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.